Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Alif, kelas SI23B akan menjelaskan mengenai analisis risiko kredit dan performa pembiayaan yang saya buat. Ini merupakan tugas saya dari mata kuliah analitik visualisasi data. Nah, yang pertama itu mengenai sumber datanya, di mana sumber data yang saya ambil adalah data dari Kaggle yang bernama Credit Risk Dataset. Ini merupakan dataset peminjaman dengan banyak kolom, loan grade, loan income, loan statusnya, person home ownership, dan lain-lainnya. Dataset inilah yang akan saya gunakan untuk membuat visualisasi dashboard nantinya. Nah, kemudian yang pertama mengenai KPI. KPI yang saya gunakan yang pertama adalah KPI total nasabah, di mana di sini itu diambil berdasarkan loan status atau status dari peminjamannya, entah itu macet ataupun masih aman, tetap saya masukkan, yaitu berjumlah 32.581 nasabah. Di sini saya juga menggunakan filter minus person AG atau berdasarkan umur orangnya yang meminjam, karena beberapa data saya itu ada umurnya sampai berlebihan, jadi perlu dilakukan filtering. Kemudian yang kedua adalah KPI average suku bunga atau rata-rata suku bunga, di mana saya mengambil uh, loan in, in, intent, di mana loan intent ini saya gunakan atau saya ambil average-nya, yang dihasilkan adalah rata-rata suku bunga yang didapatkan itu yaitu sebesar 11,01%. Kemudian persentase gagal bayar. Persentase gagal bayar ini merupakan cara untuk melihat resiko peminjaman yang mungkin akan macet, di mana saya menggunakan agregat rasio macet di sini. Rasio macet itu diambil dari status loan statusnya tadi, yaitu ada gagal bayar atau macet dan juga aman. Nah, kemudian saya membuat grafik, yaitu sebuah grafik bar chart, di mana di sini akan menjelaskan mengenai resiko macet berdasarkan tujuan loannya. Di sini ada loan intentnya, atau di mana tujuan loan itu ada debt consolidation, medical, home improvement, personal, education, dan venture. Di mana untuk debt consolidation itu uh, sangat banyak rasio macetnya, yaitu sejumlah 29%. Untuk medical sendiri 27%, untuk home improvement 26%, untuk personal itu 20%, dan untuk education itu 17%, serta venture itu 15%. Di mana juga kita bisa lihat di sini average atau rata-rata loan persen income-nya dari peminjam. Kemudian juga bisa dilihat rata-rata person income-nya atau rata-rata income dari peminjam. Nah, kemudian itu ada perbandingan berdasarkan grade loan, di mana ada grade A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, ini merupakan grade loan-nya, dan ini merupakan uh, total amount atau seberapa banyak uh, pinjaman yang diberikan. Di sini juga bisa kita lihat untuk loan tingkat macet dan juga tidak macetnya sebuah peminjaman untuk di setiap grade. Di mana bisa kita lihat di sini yang paling tinggi itu adalah D, atau pada loan grade D itu paling tinggi macetnya, karena ini yang warna merah ini lebih tinggi dibanding yang lain. Kemudian untuk loan grade A itu untuk rata-rata status yang melakukan peminjaman itu selalu aman. Dan yang ketiga, di sini saya menggunakan perbandingan berdasarkan tempat tinggalnya, entah itu dia miliki sendiri, disewakan, atau hal lainnya. Nah, bisa kita lihat di sini ada angka yang muncul untuk
person home or seat yang di own atau dimiliki sendiri itu ada loan status 2,584. Nah, untuk yang di mortgage sendiri ada 13,444 dan untuk yang di merental ada 16,446. Artinya, rata-rata peminjam itu merupakan orang yang tempat tinggalnya itu disewa atau melakukan rental. Nah, kemudian kita masuk ke dashboard atau tampilan dashboardnya. Inilah tampilan dashboard dari analisis risiko kredit dan performa pembiayaan, di mana ada 4 KPI utama yang saya gunakan. Ada total dana. Total dana ini, ya seperti yang saya jelaskan tadi, merupakan total dana yang sudah dikeluarkan oleh peminjam kepada orang-orang yang melakukan pinjaman, yaitu sebesar 312,431 ribu US dollar dengan total nasabah 30.581 orang dengan rata-rata suku bunga 11,01% dan resiko gagal bayarnya itu ada 21,8%. Inilah juga tadi sheet yang saya gunakan, yaitu ada resiko berdasarkan tujuan loan berdasarkan tempat tinggal, dan perbandingan berdasarkan grade loannya. Nah, untuk filtering dan fitur interaktifnya itu bisa kita lakukan seperti ini. Misal saya ingin melihat untuk debt consolidation itu total dananya sudah berapa banyak, total nasabahnya berapa orang, rata-rata suku bunganya berapa, dan resiko gagal bayarnya itu berapa. Dimana jika diklik, nah akan muncul seperti ini dengan total dana atau loan amount 50,009 ribu US dollar. Dengan total nasabah ada 5.212 orang. Rata-rata suku bunganya itu 10,98%. Ini tidak jauh dari rata-rata suku bunga yang tadi, yaitu 11,01%. Dengan risiko gagal bayarnya itu ada 28,6%. Kemudian yang kedua, misalnya seperti ini, ada medical dengan total dana 56,21 215.000 US dollar. Total nasabah 6.071 orang, rata-rata suku bunganya cukup tinggi 11,6% dibanding rata-rata suku bunga seluruh data. Dengan gagal bayarnya itu ada 26,7%. Kemudian ini pada home improvement atau perbaikan rumah ada total dana 37.350 US dollar dengan total nasabah 3.605, rata-rata suku bunganya 11,20%, dengan risiko gagal bayar itu ada di 26,1%. Nah, ini juga bisa kita lihat seperti ini pada personal, di mana risiko gagal bayar itu ada di 19,9%, rata-rata suku bunganya 11%, dengan total dana yang sudah dikeluarkan itu 52,857 ribu US dollar. Dan education itu ada risiko gagal bayarnya 17,2%, dan pada venture itu risiko gagal bayarnya 14,8%. Nah, apa maknanya? Artinya di sini sheet yang bisa kita dapat dari sheet yang pertama bahwa debt consolidation itu memiliki rata-rata gagal macet atau orang-orangnya itu kebanyakan gagal macet sebanyak 29%. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu pada berdasarkan tempat tinggal. Di sini juga ketika sudah dilakukan filtering akan berubah seperti ini, di mana untuk yang melakukan peminjaman dengan loan intent atau tujuannya pada medical itu ada untuk rental 3.430 orang, untuk yang memiliki rumah sendiri itu 431 orang, dan untuk mortgage ada 2.190 orang. Nah, kemudian juga kita bisa lihat di sini loan-loan berdasarkan grade-nya. Berdasarkan grade loan-nya,
yaitu B, A, C, D, F, G, akan muncul masing-masing perbandingan berdasarkan dari filter yang kita gunakan atau filtering yang kita lakukan. Di mana kalau lihat di sini di depth consolidation itu seperti ini, rata-rata rata-rata dari loan grade-nya akan berubah, di mana yang paling tinggi itu loan grade D. Nah, meskipun uh, loan berdasarkan loan grade itu loan yang paling banyak itu pada grade B dan A, tapi tidak dipungkiri bahwa untuk risiko gagal macetnya itu lebih sering terjadi pada loan grade D, E, F, dan G. Ya, itu sendiri terbukti jika kita melakukan filtering seperti ini, seperti yang saya jelaskan tadi. Bahkan di sini di pada grade A itu rata-rata kebanyakan orang di debt consolidation itu rata-rata orangnya macet, bahkan semuanya. Begini juga pada medical, pada home improvement ini cukup bagus menurut saya, dimana ya rata-rata orangnya itu cukup seimbang dalam pembayaran dan macet. Ada setengah yang macet, ada juga setengah yang aman. Begitu juga pada personal, untuk education juga bagus, dan untuk venture juga bagus seperti itu. Nah, apa insight yang bisa uh, kontrol? Nah, apa sih insight yang bisa saya dapatkan? Yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa berdasarkan tujuan luarnya itu, yang paling sering melakukan peminjaman adalah dari debt consolidation atau pembayaran hutang. Nah, untuk berdasarkan tempat tinggalnya itu, orang-orang rata-rata yang melakukan peminjaman merupakan orang-orang yang tidak memiliki rumah atau hanya menyewa. Dan untuk grade loan-nya, meskipun rata-rata loan diambil oleh grade A, B, A dan B, namun untuk kredit macetnya sendiri selalu terjadi pada grade D, E, F, dan G. Itulah yang bisa jadi penyebab mengapa orang-orang mungkin akan berpikir sebagai peminjam untuk melakukan pinjaman lagi pada grade-grade di bawah, terutama pada grade D, E, F, G. Kesimpulannya, dari dashboard yang saya buat ini kita bisa melihat resiko kredit yang akan terjadi dari gagal bayar dan rata-rata suku bunganya, dan juga berdasarkan tempat tinggalnya, karena untuk melakukan peminjaman itu biasanya diperlukan sebuah jaminan. Kemudian di sini kita juga bisa melihat performa pembiayaan atau seberapa besar uang yang dipinjamkan pada suatu suatu grade misalnya, atau suatu tujuan berdasarkan dari 6 tujuan yang ada pada sheet yang pertama. Seperti. Kemudian untuk rekomendasi yang bisa diberikan yaitu mengurangi uh, peminjaman utamanya pada grade-grade terendah yaitu D, E, F, G, dan untuk peminjaman debt consolidation ini agar mengurangi resiko gagal bayar, dan agar juga income dari perusahaan itu atau peminjam cukup bagus, karena seperti yang saya tampilkan sebelumnya itu, pada resiko berdasarkan tujuan luarnya itu semakin merah atau semakin jelas warnanya, maka artinya rasio macetnya itu semakin besar. Dan juga diperlukan untuk melihat rata-rata person income-nya agar bisa dilihat ininya, bisa dilihat berapa besar kira-kira orang-orang tersebut bisa melakukan pembayaran. Mungkin jika dilihat di sini average person income-nya ada 66,47087,62%, atau rata-ratanya mungkin ada di 64.
66%, atau jika dinumerikan itu ada pada angka eh, 6.000 eh, US dollar. Jadi seperti itulah hal yang perlu dilakukan. Melakukan filtering, atau mungkin eh, lebih melakukan memperketat aturan untuk melakukan peminjaman. Itulah tadi presentasi dashboard yang saya buat mengenai analisis risiko kredit dan performa biaya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.